Halo, Assalamualaikum. Saya Tira, saya dari Lembaga TK Pertiwi. Kali ini saya akan menerima tantangan PPLKB di bulan Maret, yaitu mereview buku dengan metode AIH, yaitu alasan, isi, dan hikmahnya. Oke, untuk bukunya yang saya pilih yaitu buku Smart Parenting yang ditulis oleh Ibu Dr. Zulaiha Hidayati, MMRS, SHT. Nah, alasan mengapa saya memilih buku ini, yang pertama untuk menambah wawasan saya dan strategi yang baru dalam mendidik anak, terus juga membaca pengalaman orang lain dari mulai tantangan sampai dengan solusi yang baik untuk mendidik anak itu seperti apa. Untuk isinya sendiri, yang pertama kita tahu apa itu definisi parenting. Nah, menurut para ahli di sini yang ambil dari Brooks tahun 2012 yang mengatakan bahwa parenting itu merupakan suatu proses membesarkan dan mendidik anak dari mulai lahir atau sebelumnya sampai dengan usia yang dewasa. Tapi pada intinya, menurut penulis di sini, parenting itu adalah sesuatu yang khusus mengenai pengasuhan anak yang baik dan benar itu seperti apa. Di sini apa sih parenting itu? Nah, singkatannya penulis di sini menyingkat itu P itu sebagai pengasuhan anak, A itu sebagai anak adalah anugerah, R itu redam kemarahan, E itu empati mendengarkan, N itu notifikasi pembicaraan dan tindakan, T itu tanamkan energi positif, I ikuti dengan konsistensi, Eng-nya mengadakan time out. Untuk yang pertama yaitu pengasuhan, yang P-nya pengasuhan. Nah, di sini dijelaskan bahwa kebanyakan orang tua itu banyak menggunakan gaya pengasuhan yang konvensional. Yang ciri-cirinya itu adalah orang tua adalah pusat kebenaran, orang tua memaksakan kehendak anaknya, tidak saling bicara dengan anaknya, tidak mendengarkan pendapat anaknya, melarang, membentak, memukul, dan hal negatif lainnya. Nah, sedangkan dengan teknik pengasuhan yang seperti ini itu akan membentuk karakter anak sesuai dengan kebiasaannya. Apa yang diajarkan, apa yang dilihatkan orang tua kepada anaknya itu akan membentuk anaknya, karakternya akan seperti apa sampai dia dewasa. Banyak juga orang tua yang beranggapan bahwa ketika anaknya berperilaku tidak baik, mereka lebih cenderung menyalahkan lingkungan sekitarnya, entah itu pertemanannya, tetangganya, dan lain sebagainya. Padahal yang melekat pada anak itu adalah lingkungan lebih besar di lingkungan rumahnya, yaitu dengan orang tuanya. Nah, selebihnya baru dari lingkungan luar. Contohnya aja di sini dikatakan bahwa contoh ada anak perempuan yang hamil di luar nikah dan orang tua itu lebih banyak menyalahkan faktor dari luar. Kayak anak ini nggak bener nih, terus dia dipengaruhi oleh pergaulan sekolahnya, dipengaruhi tetangganya, dipengaruhi temannya, dan sebagainya. Jarang ada orang tua yang memikirkan bahwa nih sejak kecil nih anaknya itu kurang diajak ngobrol sama orang tuanya, ternyata kurang kasih sayang dari orang tuanya, yang jadi anak itu mencari apa yang tidak dia dapatkan dari rumah, dan tiba-tiba dia mendapatkan dari luar, misalnya contohnya kasih sayang dari seorang pacarnya yang tidak dia dapatkan dari kedua orang tuanya gitu. Lebih percaya terhadap orang lain daripada dengan orang tuanya. Nah, dari pengasuhan anak ini itu sendiri
dapat disimpulkan bahwa orang tua itu adalah orang pertama yang harus merangkul anaknya, yang harus menjadi orang yang paling dekat dengan anaknya dan dipercaya oleh anaknya, sehingga dapat membuat anak itu terbuka kepada orang tuanya. Tidak mencari, kayak seperti contoh tadi, tidak mencari kepercayaan dan kenyamanan dari luar, dari orang lain gitu. Nah, melakukan langkah P berarti orang tua melakukan keterbukaan rasional dan emosional dari dirinya untuk menerapkan pengasuhan anak yang benar. Nah, untuk A-nya, anak itu adalah anugerah. Pertanyaannya, apakah benar anak itu adalah anugerah? Nah, jika anak merupakan anugerah, maka orang tua itu akan mensyukurinya. Salah satunya dengan cara melaksanakan kewajibannya untuk mendidiknya, menyekolahkannya, memberikan pendidikan yang baik, memberikan pendidikan yang baik, menjadikan anaknya yang soleh dan solehah. Nah, untuk yang ini, proses yang bisa dilakukan itu adalah lebih sabar menghadapi anak-anak, meyakini bahwa setiap hal yang dikatakan oleh anak itu adalah proses belajar. Setiap hal yang dilakukan oleh anak itu adalah proses belajar. Kejadian-kejadian yang membuat seorang tua jengkel itu adalah pembelajaran bagi anaknya. Dengan memahami A yang ini, yaitu anak adalah anugerah, itu membuat perasaan kesal jadi berubah menjadi rasa syukur. Karena sebenarnya perilaku anak yang menyebalkan tersebut adalah kesempatan untuk pembelajaran baginya. Nah, sebagai orang tua adalah pendidik untuk memahami perilaku baik yang harus dilakukan dan perilaku buruk yang harus dihilangkan. Untuk yang R-nya, redam kemarahan. Nah, yang harus selalu diingat dalam setiap tindakan kita kepada anak adalah meredam kemarahan. Kenapa? Karena hal tersebut adalah langkah yang sangat penting untuk membuat kita menjadi bijak. Nah, siapapun tidak akan bisa mendapatkan solusi yang baik jika dalam keadaan marah. Nah, karena ketika seorang tua memarahi anaknya, terkadang anaknya itu mungkin akan nurut, tapi hanya pada saat itu. Besoknya atau setelah itu dia akan mengulangi hal yang sama. Jadi kemarahan itu hanya akan meredam perbuatan tidak baik dia untuk sementara, tidak untuk selanjutnya. Nah, selanjutnya itu empati mendengarkan. Nah, setelah menyikapi semua perilaku anak dengan rasa syukur, selanjutnya yang perlu dilakukan adalah empati mendengarkan. Mendengarkan juga mempunyai efek yang besar bagi perkembangan jiwa anak. Karena dengan cara kita mendengarkan anak, dia juga mendapatkan kepercayaan untuk mengungkapkan perasaannya dan akan merasa dihargai. Yang selanjutnya yaitu N, notifikasi pembicaraan dan tindakan. Nah, di sini berdasarkan penelitian bahwa anak usia 4-8 tahun itu berada di usia keemasan atau golden age, di mana apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat itu menjadi sesuatu yang cepat ditangkap olehnya gitu, seperti menghafalnya gitu. Kata-kata, nada, dan lain sebagainya. Makanya di tahap ini itu kita sebagai orang tua harus memperhatikan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Yang selanjutnya yaitu T, tanamkan energi positif. Nah, kita harus mendukung anak-anak melakukan hal-hal yang positif dan membimbing anak menghindari melakukan hal-hal yang negatif. Caranya bisa dengan cara kita memberikan apresiasi dan predikat positif untuk anak. Contohnya seperti kata, Isya anak pinter, anak soleh, anak baik hati, suka membantu, pemberani, ramah, suka berbagi, kreatif, rajin, jujur, dan sebagainya.
dan hindari hal-hal atau kata-kata yang bersifat negatif seperti anak bodoh, anak nakal, anak jahat, pelit, dan lain sebagainya yang bisa membuat anak itu menjadi tidak percaya diri. Karena anak itu senang ketika mereka diapresiasi. Seperti misalnya contoh gambarnya, dia menggambar, kita memuji, wah bagus sekali gambarnya, dan itu akan meningkatkan rasa percaya diri terhadap anaknya. Yang selanjutnya yaitu ikuti dengan konsistensi. Nah, mengikuti langkah-langkah parenting tanpa konsistensi itu tidak akan bisa mengubah keadaan menjadi lebih baik. Apalagi mengubah perilaku anak menjadi seperti apa yang diharapkan orang tua. Mengapa? Karena anak akan menganggap orang tua tidak bersungguh-sungguh terhadap apa yang disampaikan. Nah, di sini ada beberapa tips menerapkan langkah satu kepada anak. Yang pertama yaitu aturan yang sedang diterapkan kepada anak. Yang kedua, pemilihan kata-kata yang digunakan untuk menerapkan peraturan. Yang ketiga, periode penguatan pengaturan. Yang keempat, antar orang atau tiap-tiap komponen pengasuhan harus saling bekerja sama menjaga komitmen demi kebaikan anak. Karena sering terjadi juga apa yang diajarkan oleh ibunya, oleh orang tuanya dengan apa yang diajarkan oleh neneknya itu berbeda. Seperti orang tuanya melarang anaknya untuk memakan sesuatu kayak jajanan-jajanan, minuman-minuman berwarna dan lain sebagainya. Tapi ketika bersama neneknya, karena rasa sayangnya selalu diberikan apa yang diinginkannya, padahal itu tidak menjamin baik. Terus yang terakhir, antar tempat, penyelarasan penerapan peraturan, misalnya antara aturan di rumah dengan aturan di sekolah. Nah, itu juga menjadi salah satu yang penting. Karena apa yang diterapkan di sekolah dan apa yang diterapkan di rumah itu harus sama, harus selaras, harus konsisten dan berkelanjutan. Karena kalau di sekolah dan di rumah beda, itu juga akan mempengaruhi perkembangan anaknya. Yang terakhir yaitu atau NG, yaitu mengadakan time out. Nah, time out di sini merupakan metode konsekuensi yang spesial karena kegiatannya dilakukan untuk secepatnya menghentikan perilaku buruk. Teknik time out ini sendiri didasari oleh upaya penanganan emosi secara tepat dengan relaksasi menenangkan diri. Bagaimana cara mempraktikannya? Nah, di sini jika orang tua mengingat dua hal penting mengenai anak yang sedang berada dalam situasi, yaitu misalnya anak rewel, mengamuk, dan rengekan berlebihan adalah simbol ekspresi dan kemampuan penyampaian emosi anak yang belum terlatih. Terus, anak-anak sangat paham bahwa tindakan rewel, mengamuk, dan mengerengek berlebihan sangat efektif untuk membuat orang tua dan orang dewasa di sekitarnya menuruti keinginan mereka. Terlebih lagi jika hal-hal tersebut dilakukan di depan orang lain. Nah, dari kedua kasus di atas, orang tua perlu menyelesaikannya sesuai dengan akar penyebabnya. Yang pertama, perlu bimbingan dan pelatihan untuk anak dalam menyampaikan emosi dan keinginannya dengan cara yang benar, yakni dengan menyampaikannya melalui kata-kata atau ungkapan yang jelas. Untuk kasus yang kedua, kebijaksanaan orang tua untuk menghindari nada suara yang memancing emosi anak lebih meledak. Ingat pula bahwa dari orang tualah anak akan belajar cara menyampaikan perasaan atau keinginannya. Tanamkan dalam pikiran ia bahwa orang tuanya menyayanginya dan mau mendengarkan keluhannya. Kita siap untuk menjadi pendengar yang baik. Di sini juga dijelaskan bahwa ketika anak mengamuk, ia benar-benar terlepas dari kendali. Nah, dalam kondisi seperti ini, time out adalah teknik efektif untuk mengatasinya. Caranya dengan memberikan peringatan, ulangi peringatan maksimal 2 kali dengan jeda 5 detik jika anak tidak menghentikan perilakunya pada peringatan pertama. Terus, bila anak tetap berperilaku buruk setelah 3 kali peringatan, maka berikan time out tanpa diskusi.
Nah, untuk tempat melaksanakan time out memiliki beberapa syarat, yaitu yang pertama dapat dilakukan dengan anak duduk di kursi atau di lantai, tidak terdapat atau digunakan untuk menyimpan alat dan benda berbahaya, terus suasananya hening, tidak berisik, tidak dekat suara-suara yang bising, terus tidak terdapat hiburan, dan dari tempat time out tidak terlihat pengalih perhatian seperti televisi, radio, game, kalau sekarang mungkin handphone dan lain sebagainya. Tidak tersedia mainan dan juga tidak dikurung di kamar. Jika memang hanya bisa menempatkan anak di kamar untuk waktu time out-nya, maka pintu kamar tersebut tidak ditutup apalagi dikunci. Nah, jadi time out itu seperti memberikan waktu kepada anak untuk menenangkan diri, dan memberikan waktu kepada orang tua juga untuk menenangkan diri dari kemarahan. Oke, mungkin itu review dari buku bacaan yang sudah saya baca, yang judulnya Smart Parenting. Mudah-mudahan dengan membaca buku ini dapat bermanfaat juga bagi saya, dan hikmahnya yang bisa saya ambil, yang pertama, jadi lebih memahami tahapan perkembangan anak, lebih mengetahui bagaimana cara mendidik anak yang baik, strategi yang efektif seperti apa, memperluas juga wawasan saya terhadap anak, dunia anak, juga menambah ilmu bagi saya untuk tahu bagaimana cara mendidik anak yang baik dan benar ketika saya sudah berkeluarga nanti. Mungkin itu saja review buku kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.